Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baraya, kali ini kita akan mendengarkan salah satu cerita mistis yang dialami oleh salah satu subscriber tentang KKN di desa yang melarang untuk azan. Bagi Baraya yang mempunyai cerita mistis dan ingin berbagi, bisa mengirimkan ceritanya ke email yang ada di deskripsi. Nama saya Egi. Saya mahasiswa di salah satu universitas di Kota Bandung. Pengalaman ini saya alami ketika saya sedang KKN di salah satu desa yang indah dan sejuk. Kejadian yang saya alami ketika kami baru memulai KKN di sana. Tim KKN kami terdiri dari 6 orang, datang ke desa itu pada hari Sabtu malam sekitar pukul 19. Kami waktu itu langsung ke tempat rumah yang sudah disewa oleh ketua tim KKN kami. Setelah beres-beres dan berbincang sebentar, kami pun langsung ke kamar dan tidur karena kami kelelahan setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Sekitar pukul 4.15 saya terbangun karena sebentar lagi azan subuh. Saya pun ke air untuk ambil wudhu. Setelah itu saya sholat 2 rakaat dan menunggu azan subuh. Namun udah sampai pukul 5 lebih, saya nggak mendengar kumandang suara azan subuh. Kok belum terdengar azan ya? Apa kelewat itu? Apa kelewat? Nggak mungkin. Tadi saya di sini nungguin. Mungkin masjidnya jauh jadi nggak kedengaran. Atau toanya lagi rusak. Pikirku dalam hati. Aku pun melaksanakan sholat subuh walaupun belum terdengar azan. Siang harinya sekitar pukul 10 saya keluar untuk jalan-jalan sembari mencari masjid supaya bisa berjamaah. Ternyata masjid terdekat dari rumah sewa itu tidak jauh, hanya sekitar 100 meter saja. Tapi kok gak ada yang azan ya tadi subuh. Saya pun mendekati masjid yang tampak kurang terawat, tapi lebih tepatnya mungkin bukan masjid tapi surau atau masjid kecil, karena emang ukurannya tidak terlihat besar. Saya lihat surau ini seperti gak pernah dipergunakan sholat selama bertahun-tahun. Itu bisa terlihat dari tidak terlawatnya surau tersebut. Dari mimbar sampai ke tempat wudhunya kotor. Alat untuk azan padahal ada ya, tapi kenapa nggak ada yang azan ya? Tanya aku lagi. Saya pun sedikit-sedikit membersihkan surau tersebut, menyapu lantainya dan mengepel lantainya. Setelah itu saya kembali ke rumah sewa, dan di sana teman-temanku sedang berbincang-bincang dengan salah satu tokoh desa itu. Assalamualaikum, kata aku, dan saya pun bersalaman dengan bapak tokoh masyarakat desa itu. Maaf Pak, tadi saya ke surau yang ada di depan itu, tapi sepertinya kurang terawat ya, dan kayaknya udah lama nggak dipergunakan, kataku kepada bapak tokoh masyarakat itu di sela perbincangan.
sambil menunjuk ke arah surau tadi yang saya datangi. Dan kulihat bapak itu berdiam, dan katanya memang surau itu udah lama gak dipergunakan. Para warga melaksanakan sholat di rumah masing-masing. Bahkan azan pun udah gak pernah dikumandangkan lagi di sana. Begitu dengan bapak tokoh masyarakat itu. Kulihat bapak itu seperti menyembunyikan sesuatu. Tapi saya ngambil pusing. Dan bapak itu menyarankan kami untuk melaksanakan sholat di rumah saja. Gak lama bapak itu berpamitan dan pulang dari rumah sewa kami. Setelah bapak itu pulang, ketua tim KKN ngobrol masalah yang tadi dikatakan bapak tokoh masyarakat, dan mengatakan bahwa sebaiknya kita ikuti kata-kata bapak tadi karena kita hanya tamu, serta tugas kita di sini hanya untuk pelajari masalah pertanian. Di sela percakapan saya mengatakan bahwa saya tadi menyapu dan mengepel surau tersebut. Tapi ketua bilang, "Udah apa-apa, udah tanggung," katanya. Alhamdulillah, ketua tim kami orangnya bijaksana dan gak neko-neko. Malamnya setelah sholat isya, kami mengisi waktu dengan merencanakan hari esok dan berbagi tugas untuk besok. Setelah lama kami berbincang dan merencanakan, dan tengah acara itu terdengar suara pintu rumah diketuk dengan cukup keras. Salah satu dari kami berdiri dan membuka pintu. Tapi gak ada siapa-siapa di sana. Dan saya pun kembali duduk dan mengatakan gak ada siapa-siapa di luar. Kami pun sering berpandangan. Mungkin orang sini yang iseng, kataku, mencairkan suasana yang menjadi sedikit tegang. Suasana saat itu hening. Kami larut dalam pikiran masing-masing, entah melayang kemana. Pintu rumah kembali diketuk dengan cukup keras. Kali ini saya yang membuka pintu. Saya berdiri dan menghampiri pintu. Dan astagfirullahaladzim, saya beristighfar. Setelah saya membuka pintu, saya melihat ada sesosok makhluk dengan mata merah, hidung dengan lubang yang cukup besar, dan kepalanya bertanduk. Dia menatap tajam. Teman-temanku menghampiriku dan mereka pun ikut berteriak dan berlari ke dalam. Saya pun ikut mereka berlari ke dalam. Kami sembunyi di belakang sofa. Saya beranikan diri melihat ke arah pintu. Kulihat makhluk itu masih berada di sana dan perlahan masuk ke dalam, seolah ingin menghampiri kami. Teman-temanku sembunyi dengan ketakutan. Bahkan ada yang sampai memegang lutut, menyembunyikan wajahnya ke lutut. Terdengar deru napas makhluk itu sambil menghampiri kami.
saat makhluk itu semakin dekat, saya kumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya terus mendengarkan azan dan kulihat makhluk itu memegang kedua telinganya dan seketika lenyap. Aku berhenti kumandangkan azan, lalu saya beritahu mereka bahwa makhluk itu telah pergi. Dengan sedikit ketakutan yang tersisa, saya tutup pintu yang masih terbuka. Kami akhirnya sepakat untuk tidur di kamar ketua malam itu, menjaga hal-hal yang gak diinginkan. Malam itu kami lewati dengan penuh kecemasan dan rasa takut makhluk itu datang lagi. Akhirnya kami berbagi tugas, 3 orang tidur duluan dan 3 lagi berjaga-jaga. Nanti pukul 2 baru bergantian. Waktu itu sudah pukul 12 lebih, mungkin jam 1 malam. Tapi tak ada satupun yang bisa tidur, karena masih mengingat kejadian yang kami alami tadi. Dan pintu rumah pun kembali diketuk dengan cukup keras. Kami tidak ada yang berani membuka pintu. Kami sering berpelukan. Tidak lama jendela yang diketuk dengan keras. Kami sering berpelukan semakin erat, saling menjaga dan merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Karena ini adalah pengalaman kami yang pertama dan mudah-mudahan yang terakhir. Terdengar suara dari luar, geraman yang sangat menakutkan. Lalu kami melihat sosok itu masuk kamar, menembus tembok, dan tiba-tiba menghilang. Tak lama setelah itu, salah satu teman kami kesurupan. Dia membanting temanku yang lain. Saat itu kami panik. Dia menggeram dan berkata, "Jadi kalian mengganggu urusanku di sini." Katanya, kami berusaha memegang teman yang kerasukan itu. Dengan cukup susah payah kami menghentikan amukannya. Di dalam kamar ketua kami menyuruh azan. Akhirnya saya kumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya terus memandangkan azan. Teman saya yang kesurupan meronta-ronta. "Kalian harus pergi dari sini," katanya, dan kulihat sepertinya dia umat Hamid, seperti memanggil-manggil, entah memanggil siapa. Tidak lama teman yang lain malah ikut kesurupan. Yang tersisa hanya saya dan ketua tim kami. Ketua menyuruh saya keluar dan lari. Dia mengajak saya ke rumah bapak tokoh masyarakat yang tadi siang ke rumah sewa.
Tapi ketika kami di depan rumah tokoh masyarakat itu dan kami ketuk pintu itu tidak dibuka-buka. Sudah berulang-ulang pintu kami ketuk, masih tidak ada jawaban dan pintu pun tidak dibuka. Tanpa pikir panjang, saya berlari ke arah surau dan menyalakan api yang ada di sana. Lalu saya kumandangkan azan, gak memperdulikan nasihat yang disampaikan oleh tokoh masyarakat tadi siang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Selama saya mengumandangkan azan, terdengar geraman dan jeritan seling bersambut. Saya teruskan azan, tak pedulikan suara-suara itu. Setelah selesai azan, suara-suara itu menghilang dan keadaan kembali hening. Saya terduduk dengan kaki yang gemetaran, rasa lemas, tak mempercayai yang sudah lewati. Saya melihat ketua KKN dan beberapa tokoh masyarakat datang ke surau. Mereka menghampiriku dan mengajakku kembali ke rumah sewa. Setelah sampai di rumah, saya melihat banyak warga di sana dan teman-teman yang rasukan sepertinya sudah sadar, hanya terlihat lemas. Saya ceritakan kejadian yang kami alami kepada warga dan tokoh masyarakat. Mereka hanya terdiam dan tidak terasa kami mencium bau aroma yang terbakar di rumah itu. Akhirnya tokoh masyarakat menceritakan bahwa desa yang terdiri dari 30 kakak tersebut menyampaikan bahwa sekitar 15 tahun yang lalu mereka mengusir imam surau tersebut karena dianggap sudah menyantet atau meneluh salah satu warga di sana. Walaupun belum tentu berita itu benar, hanya sepihak saja. Kami melihat kejanggalan dalam cerita yang diutarakan oleh tokoh masyarakat tersebut. Lalu kami tanya apakah Pak Ustadz itu sebelumnya pernah berseteru dengan seseorang. Lalu Bapak tokoh masyarakat tersebut menceritakan bahwa Pak Ustadz berseteru dengan salah seorang pendatang baru. Namun orang itu tidak ada di sana waktu itu. Akhirnya kami memutuskan untuk mendatangi rumahnya. Saat itu juga diantar oleh warga dan tokoh masyarakat. Sampainya di rumah orang tersebut yang berseteru dengan Pak Ustadz, kami mengetuk pintu, namun tak ada jawaban dan pintu pun tidak dibuka. Setelah beberapa lama itu diketuk dan gak ada jawaban, saya beranikan diri mengintip jendela yang gak pakai penutup. Setelah saya lihat, ternyata orang yang dituju sedang terbaring dan melihat ada semacam tempat buat bakar kemenyan seperti itu dan bunga-bunga dalam wadah air. Kulihat mulutnya seperti mengeluarkan darah. Kami pun mendobrak rumahnya dan
menemukan orang itu ternyata sudah tidak bernyawa. Setelah melihat sekeliling rumahnya, barulah diketahui bahwa dia adalah seorang dukun. Dan warga baru menyadari bahwa Pak Ustadz tidak bersalah dan kena fitnah saja. Paginya kami memandikan dan memakamkan orang itu secara layak. Setelah kejadian itu, surau kembali dipergunakan dan kumandang azan kembali terdengar. Masyarakat menyadari selama ini telah termakan hasutan seorang dukun dan jauh dari syariat agama. Semoga kisah pengalaman saya ini bermanfaat dan ada sisi positif yang bisa dijadikan untuk pembelajaran.